Saudara, pagi hari ini tema yang saya ambil adalah apa, saudara? Tema yang ingin saya sampaikan adalah pengampunan. Bagaimana kita rela mengampuni untuk suatu hal-hal yang hebat terjadi dalam hidup kita. Saudara, jangan lihat hal-hal yang hebat dulu, tapi lihat dulu bagaimana hatimu rela mengampuni orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita. Ada di sini yang tidak pernah sakit hati? Ada di sini yang tidak pernah luka hati? Hebat sekali ya, puji Tuhan. Saudara, setiap kita pernah mengalami apa yang namanya sakit hati, luka hati, bahkan patah hati. Bagi anak-anak muda, patah hati itu harus dijaga baik-baik. Saudara, ada lagi saudara, diremehkan, bahkan diomongi dengan hal-hal yang buruk tentang kita, difitnah, kenyang ya saudara ya. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi sakit hati. Tapi bagaimana respon kita menanggapi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita? Apakah respon kita tetap benar di hadapan Tuhan? Atau respon kita malah menjadi tidak benar di hadapan Tuhan? Dan pagi hari ini saya ingin membagikan bagaimana caranya saudara merespon akan hal-hal yang tidak baik, hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Biar kita bisa tetap menjadi orang yang benar dan tidak ada yang menghambat berkat-berkat kita dalam kehidupan. Saudara mau? Amin. Lepas dari ikatan-ikatan yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menghambat berkat-berkat kita. Biar pagi hari ini setiap kita memiliki hati yang rela untuk mengampuni, rela mengampuni. Karena saudara, kita baca dulu ayatnya di dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat dan Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 6 ayat nggak tercatat nih di sini. Aduh. Iya. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Matius 6 ayat. Ayat. Ayat 15 sampai 15. Ayat 15 kayaknya. Pasal 6. Ayo yang sekolah teologi ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ya. Benar. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Catat ya saudara pagi hari ini, ingat baik-baik. Apa yang bisa menghambat berkat saudara adalah karena saudara tidak rela mengampuni orang lain. Ada satu kisah di dalam Alkitab, saya tidak mau mencari-cari cerita-cerita di luar sana, tetapi saya ingin ada cerita di dalam Alkitab yang mendukung bagaimana kita rela mengampuni. Ayo kita baca di dalam Matius 18 ayat 24 sampai 35. Saya baca untuk saudara. Aduh, matanya nih. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Katanya, ia mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini kisah di dalam Alkitab, saudara. Saya tidak karang-karang cerita bagaimana ada satu hamba yang bekerja dengan seorang tuannya dan ia punya hutang kepada tuannya itu tadi berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta, satu talentanya itu harganya 6.000 dinar. Jadi kalau dikalikan 10.000 kali 6.000 itu dia berhutang berapa dinar? 60 juta. 60 juta dinar. Sementara ada kawannya nih punya hutang sama dia. Dia kan berhutang sama tuannya. Tapi ada temannya berhutang sama dia cuma 100 dinar. Nah, dia sudah diampuni sama tuannya ini karena dia tidak mampu membayar hutangnya itu, sehingga tuannya tergerak dengan belas kasihan, dihapuskannya hutang-hutangnya itu yang 60 juta. 60 juta besar tidak? Besar. Kalau dirupiahkan, saudara, 1 dinar itu, kalau dinar Kuwait itu 49.000 satu dinarnya. Tapi kalau dinarnya dari Yordania itu 1 dinarnya 20.000. Jadi saudara bisa kalikan itu triliunan, saudara, kalau 60 juta dinar itu. Sementara kawannya itu hanya berhutang 100 dinar saja. Nah, jadi sama halnya seperti tadi ayat yang pertama kita baca di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Kita sudah diampuni dosanya. Hambanya tadi juga sudah diampuni, sudah dibebaskan hutangnya sama tuannya itu. Tetapi Tuhan Yesus mau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi ternyata hamba yang tadi itu tidak bisa mengampuni kawannya. Kawannya cuma berhutang 100 tapi tidak dibebaskan, malah dicekik temannya itu. Kemudian diserahkan kepada pengadilan, dimasukkan ke dalam penjara. Karena melihat itu teman-temannya yang lain kasihan melihat temannya yang sudah di penjara itu. Tidak adil, mereka juga tahu bahwa dia ini, si Karim lah namanya misalnya ya. Karim ini kan udah dilunasi hutang-hutangnya, udah dibebasin. 60 juta dinar sudah dibebaskan oleh tuannya. Cuma 100 dinar aja temannya pinjam sama dia. Dia tidak mau mengampuni, bahkan menjebloskannya ke dalam penjara. Sehingga teman-temannya merasakan ketidakadilan buat teman yang sudah masuk ke dalam penjara itu. Kok dia tega banget sih? Dia sudah dibebaskan, begitu besar hutangnya. Tetapi temannya yang hutangnya kecil seperti itu, dia jebloskan ke dalam penjara. Bahkan dia cekik supaya cepat-cepat temannya itu bayar lunas hutangnya. Karena hal itu menjadi satu kekesalan buat tuannya yang mendengar ketika ada teman-temannya ini yang lain yang melihat itu ngadu kepada tuannya. Tuan, tadi si Karim itu kan Tuan udah hapuskan
hutangnya. Tapi dia berbuat tega sama temannya itu. Dia tidak melakukan hal yang Tuhan lakukan kepada dia. Tapi dia malah menjebloskan temannya itu ke dalam penjara. Wah, tuannya marah sekali. Mengapa dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dicontohi oleh tuannya itu? Tapi dia melakukan hal yang sangat tega, sangat jahat kepada temannya. Kemudian dipanggil lagi si Karim itu. Panggil lagi. Begitu dipanggil dan menghadap rajanya, si Karim, kemudian tuannya ini marah kepada si Karim. Mengapa kamu melakukan itu? Karena kamu sudah tega melakukan itu. Kamu tidak berbuat kasih seperti apa yang saya lakukan terhadapmu, maka ini penghambat berkat ini. Kalau kita tidak mengampuni, maka ada berkat yang dihambat. Harusnya dia sudah dilunasi, sudah bebas hutangnya 60 juta. Tapi karena dia tidak mengampuni temannya, tidak membebaskan hutang temannya itu, maka hutangnya dia kepada tuannya itu tidak jadi dihapuskan. Dia panggil algojo-algojonya. Algojo, karena kan tuannya ini seorang raja. Dipanggil algojonya, kemudian si Karim ini dibawa sama algojonya dan dimasukkan ke dalam penjara sampai hutang-hutangnya itu dilunasi. Tidak jadi dihapuskan hutangnya. Padahal tadi sudah terima penghapusan hutang. Dia tidak ada lagi hutang. Tapi karena dia tidak mengampuni temannya itu, maka batal semuanya. Anugerahnya, kasih karunia yang diberikan oleh tuannya itu batal semua, tidak jadi. Jadi dia tetap harus membayar hutangnya kepada raja, kepada tuannya itu. Ya, begitupun ini cerita ilustrasi ya saudara. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Bapa di surga juga seperti itu. Kita sudah dihapuskan dosanya melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah tidak punya hutang apapun. Tetapi kalau saudara tidak mengampuni temanmu yang bersalah, siapa sih yang tidak pernah disakiti? Siapa yang tidak pernah luka hati? Siapa yang gak pernah patah hati? Tanya sama saya, patah hati enggak Bu? Oh iya. Ya saudara ya, anak-anak muda sering sekali mengalami patah hati. Apakah bisa bangkit lagi? Oh harus itu. Ya, saudara, sakit hati, luka hati, diremehkan, difitnah, hal-hal buruk diomongin yang buruk-buruk. Itu semua bagaimana respon hati kita menyikapi sikap-sikap orang lain yang sudah menyakiti hati kita. Menjadi tanggung jawab kita untuk merespon yang benar di hadapan Tuhan. Apakah kalau kita disakiti itu kita harus membalas? Tidak. Karena itu tadi kita sudah diampuni segala dosa kita melalui kematian Tuhan Yesus. Jadi kalau kita disakiti, kalau kita ada luka-luka hati, maka kita harus selesaikan. Itulah sebabnya doa Bapa kami itu harus diucapkan atau dipanjatkan itu setiap hari. Setiap hari doa Bapa kami itu isinya apa? Salah satunya adalah ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa ada kalimat itu? Isi doa Bapa kami ada kalimat itu, saudara. Berarti itu adalah hal yang mutlak yang sangat-sangat harus dilakukan oleh kita. Kita harus setiap hari melepaskan pengampunan kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Teman kita di mana? Di kantor kah? Saudara, ada juga satu kisah nyata. Kalau saudara pernah dengar berita tentang pemboman, ledakan bom yang menewaskan seorang anak berusia berapa saya lupa ya, seorang putri. Nama papanya itu Gordon William. Nah, nama anaknya yang meninggal itu namanya Maria
Wilson. Maria Wilson. Jadi itu adalah putri kesayangan satu-satunya. Tetapi dia tewas dalam satu ledakan bom. Bagaimana hancurnya papahnya, mamahnya, kehilangan putri satu-satunya loh, satu-satunya yang sulit didapatkan. Kemudian tewas diledakkan oleh bom. Betapa hancur hatinya itu. Tapi saudara, dalam berita itu dikatakan bahwa anaknya, putrinya ini melihat bagaimana ayahnya yang begitu membara kemarahannya saat itu. Nah, sebelum hembusan nafas terakhirnya, putrinya ini bisik-bisiklah bilang sama papanya, "Papa, ampunilah mereka yang sudah melakukan ini. Papa jangan marah. Aku tidak apa-apa." Itu seorang anak kecil, saudara, mengatakan hal itu kepada papanya supaya papanya tidak dendam. Saudara tahu kalau orang yang dendam dan penuh kebencian itu, di sininya seperti ada batu yang besar sekali mengganjal di sini. Betapa menderitanya ya saudara, orang yang ada ikatan kebencian, ikatan dendam. Dia akan hidup sangat-sangat menderita. Itu sebabnya putrinya ini melihat ayahnya sudah dalam kemarahan yang benar-benar luar biasa, luapan emosinya itu. Dia langsung bisikin sama papanya. Supaya papanya tidak dendam, langsung hilang kebenciannya kepada teroris mungkin yang melakukan itu. Papa, ampuni mereka. Sehingga tidak ada kejadian dendam ataupun kebencian kemarahan yang benar-benar bisa membuat papanya ini melakukan hal-hal brutal, hal-hal yang tidak terkendali. Luar biasa, putri kesayangannya itu sudah menyelamatkan hidupnya. Apakah kita saat ini punya dendam, punya kebencian? Mari pagi hari ini putuskan mata rantai kebencian. Jangan tunggu orang lain berbuat, tapi kita punya inisiatif sendiri untuk melakukannya. Mari kita putus mata rantai kebencian. Putuskan dendam kita. Jangan ada lagi, karena itu akan menghambat berkat-berkat-mu datang dalam hidupmu. Kalau kalian ingin diberkati Tuhan, mari putuskan itu. Putuskan saat pagi hari ini. Itu satu ya saudara ya. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni. Sekalipun kita sudah diampuni melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi ketika kita tidak mau mengampuni sesama kita, mengampuni teman-teman kita, mengampuni keluarga kita, maka saudara, Bapa kita di surga juga tidak mau mengampuni kita. Nah, satu hal lagi yang membuat Bapa kita di surga tidak mengampuni kita adalah kita tidak mau mengakui dosa kita. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, bisa nggak diampuni? Tidak bisa. Kita harus ucapkan pengakuan dosa kita, apa yang kita lakukan. Itu harus kita akui di hadapan Tuhan. Baru ada pengampunan yang diberikan oleh Bapa kita di surga kepada kita. Saudara, satu contoh ya dalam cerita. Nah, ini juga cerita Alkitab, bukan cerita-cerita di luar. Cerita tentang Raja Daud dan Raja Salomo. Saudara bisa lihat ceritanya ini, bagaimana dua raja ini sebenarnya adalah bapa dan anak. Tetapi Raja Daud diampuni oleh Tuhan dosa-dosanya. Sedangkan Raja Salomo, dia tidak diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ada yang tahu ceritanya? Ya. Raja Daud punya dosa apa, saudara? Dia mengingini istri orang lain, istrinya Uria, sehingga dia punya niat jahat untuk membunuh suaminya Uria itu. Dan terjadilah dalam peperangan Uria tewas, sehingga Batseba itu bisa dimiliki oleh Raja Daud. Itu
Dosa yang pertama. Tapi dosa itu diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada saat Raja Daud ditegur oleh Tuhan, dia mengutus Nabi Nathan bertemu dengan Raja Daud, dan Nabi Nathan itu menegur akan kesalahan dari Raja Daud itu. Raja Daud berkata apa? Dia mengaku dosanya. Dan dia bilang apa, saudara? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku mau meninggalkannya dan aku mau bertobat mulai sekarang. Nah, itu sebabnya mengapa Raja Daud tidak dihukum oleh Tuhan. Sementara Raja Salomo, anaknya ini, dihukum oleh Tuhan. Kerajaannya itu terbelah dua dan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara tahu kenapa Raja Salomo dihukum? Apa dosanya? Dosanya itu dia punya 300 istri dan 700 gundik. Jadi jumlahnya 1000. Dan istri-istrinya ini membuat dia jauh dari Tuhan dan bahkan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dua dosa ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan sudah menampakkan dirinya 2 kali kepada Raja Salomo. Dia tidak mengutus nabi-nabinya, tapi dia sendiri, Tuhan sendiri, Bapa sendiri yang bertemu dengan Raja Salomo ini lewat mimpinya pada malam hari. 2 kali. Tetapi Raja Salomo tidak seperti papanya, mengakui dosanya dan meninggalkannya kemudian bertobat. Tetapi Raja Salomo Tuhan sudah menampakkan dirinya 2 kali, tetapi Raja Salomo tidak bergeming, tidak ada pengakuan dari lidah bibirnya akan dosa-dosanya, sehingga Tuhan benar-benar menghukum Raja Salomo. Ya, saudara, jadi 2 itu yang membuat Bapa tidak bisa mengampuni dosa kita. 1, kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. 2, kita tidak mengakui dosa kita. Bagaimana mau bisa diampuni kalau tidak ada pengakuan? Ya, 2 ini saudara yang harus saudara ingat-ingat pagi hari ini. Dan saya ingin pagi hari ini saudara pulang dari sini, jangan bawa dosamu, selesaikan di sini, tuntaskan di sini dan putuskan di sini. Akui segala dosa-dosamu sehingga engkau benar-benar menerima pengampunan dari Tuhan. Bapa kita di surga akan mengampuni kita, sehingga ketika kita sudah diampuni dosa-dosanya, maka tidak ada lagi yang menghambat berkat kita. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Saudara mau diberkati? Haleluya. Haleluya. Kita semua pasti mau diberkati. Tetapi jangan ada yang menghambat berkat-berkat kita itu datang dalam kehidupan kita. Kalau sudah begitu dekatnya berkat itu ada di depan mata kita, tetapi tidak jadi diberikan kepada kita anugerah kasih karunia Tuhan itu kepada kita. Aduh, sedih banget ya saudara. Udah di depan mata, tidak jadi diberikan kepada kita. Ditarik lagi sama Tuhan. Jangan sampai itu terjadi pada kita semua. Biar pagi hari ini hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan benar-benar memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan, dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.